Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Ananto. Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam acara ngobrol pintar tentang kepemiluan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal. Kali ini kita akan berbicara soal demokrasi dan disabilitas. Kenapa? Karena sementara ini teman-teman kita kaum disabilitas meskipun sudah banyak yang memandang positif tentang kelebihan-kelebihan teman-teman kita disabilitas, namun demikian kami ingin tahu bagaimana sih harapan teman-teman disabilitas khususnya terhadap demokrasi di Indonesia ataupun harapan mereka terhadap perilaku yang harus kita lakukan kepada mereka. Pagi ini telah hadir seorang narasumber kita, expert di bidang disabilitas, dia relawan disabilitas, berkecimpung lama ngurusi dan mau-maunya juga untuk ngurusi teman-teman disabilitas. Beliau adalah Mas Ananto Setiawan, SE, Master Akuntansi dan ACPA apa ya Mas? Lengkap banget Pak. Nanti dijelaskan apa itu gelarnya, sampai saya sempat browsing ASPA itu apa. ASPA adalah toksin yang menolak apa gitu, saya begitu. Jadi saya nggak tahu. Selamat pagi Mas Nanto, silakan Mas Nanto menjelaskan siapa sebetulnya Mas Nanto ini, asalnya dari mana, terus bagaimana aktivitas kesehariannya, termasuk kenapa kok mau-maunya terjun dalam ngurusi teman-teman disabilitas. Monggo Mas Ananto Setiawan. Iya, terima kasih Pak Thomas. Ini nggak usah panjang-panjang kayak gitu Pak gelarnya. Cukup Ananto saja atau biasanya disebut Nanto Pak. Saya asli Tegal kebetulan Pak, Tegal Sari. Kebetulan pertama kali itu kenapa seneng sama bergelut di bidang disabilitas itu diawali dari ibu Pak waktu itu. Jadi ibu saya kebetulan kepala sekolah ke Pekauman 8 waktu itu. Ada yang daftar di Pekauman 8 kebetulan autis. Kebetulan Kota Tegal di tahun itu belum ada yang namanya sekolah inklusi dan tidak ada sekolah yang inklusi. Diawali dari situ ibu berjuang untuk membuat rintisan sekolah inklusi bareng-bareng sama saya, membuat proposal dan segala macam kita ke Jakarta dan segala macam. Tapi memang waktu itu kebijakan sekolah inklusi itu belum ada. Kemudian alhamdulillah akhirnya singkat cerita sekolah itu bisa berdiri sebagai salah satu sekolah inklusi. Jadi Pekauman 8 itu sekolah rintisan inklusi dan menjadi sekolah inklusi pertama di Kota Tegal. Sebelum dilanjutkan saya perlu jelaskan kepada teman-teman yang di sini Mas. Jadi sekolah inklusi itu sekolah yang melibatkan semua, siapapun, tidak ada syarat ketentuan yang berlaku seperti yang kita sering hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Artinya siapapun termasuk teman-teman disabilitas pun boleh mengikuti belajar di sekolah yang diikuti oleh anak-anak yang tidak penyandang disabilitas. Begitu kira-kira Mas Ananto. Monggo lanjutkan Mas Ananto. Dari situ mulai Pak senang di situ, terus kemudian menggeluti dunia disabilitas ya sampai sekarang Pak. Kemudian kebetulan di tahun 2017 itu ada pergantian kepengurusan Pancabahari waktu itu. Organisasi Pancabahari kebetulan teman-teman daftar. Teman sekolah sama-sama satu angkatan di SMA 1, beliau Mas Aris, beliau menyampaikan, toh saya di Pancabahari sekarang minta tolong dibantu. Nah tapi setelah Mas Aris jadi ketua
Pancabahari ada ketentuan bahwa harus menjadi satu. Jadi perkumpulan itu satu, perkumpulan itu dijadiin satu, kemudian jadilah berganti nama menjadi Disabilitas Tegal Bahari. Jadi di situ pertama kali yang menjadi DTB-nya di situ, Pak. Nah, kemudian kita rintis menjadi yayasan, saya, Mas Aris, kemudian teman-teman pengurus lain dan juga Bu Endah Pratiwi, Bu sekarang Camat Tegal Barat. Akhirnya kita bikinlah DTB. Apa itu DBB? Disabilitas Tegal Bahari, Pak. Disabilitas Tegal Bahari. Iya, jadi semua teman-teman disabilitas dijadikan satu di situ. Jadi tidak hanya, tadinya kan yang panca hanya daksa ya Pak, teman-teman daksa. Sekarang semuanya baik teman tuli. Panca hanya daksa, pertuni hanya netra. Betul, kita jadiin satu wadah sehingga guyup di situ. Guyup, ya. Kemudian kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh formasi Bahari itu apa, Mas? Disabilitas Tegal Bahari ya Pak? DTB ya, Pak? Ya, DBB ya. Iya. Ya, apa? Kegiatan Disabilitas Tegal Bahari. Okay. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman di Disabilitas Tegal Bahari itu apa, Mas? Kegiatan rutinnya kita dulu sebelum adanya pandemi, kita rutin pertemuan di minggu kedua. Setiap bulan di minggu kedua kita pertemuan, di situ membahas tadinya hanya sekedar pertemuan saja Pak, pertemuan rutin, terus kemudian ada pencetusan arisan, tapi di situ saya tolak. Kalau arisan itu akan menjadi beban kalau ketemu, kalau misalnya nggak setor berangkat itu jadi beban. Gimana kalau acara itu kita rubah formatnya menjadi pelatihan. Nah di situ akhirnya kita rubah formatnya menjadi pelatihan. Pernah pelatihan bikin kapal-kapalan dari koran itu Pak. Itu perahu kertas. Yang terus kemudian pernah juga pelatihan sabun. Jadi sabun colek kita panggil dari Bandung pematerinya. Kemudian yang terakhir kita bikin ekobrik. Jadi ekobrik itu kita jadiin sofa. Nah itu yang ketika kita pelatihan ekobrik belum sampai selesai ternyata pandemi sudah melanda. Kalau pandemi sudah melanda, akhirnya ekobriknya kita tunda, terus kemudian kita lama banget tidak pernah ketemu lagi. Terakhir pertemuan kemarin Ramadan sama paling yang deket-deket itu kalau misalnya ada hal-hal yang sangat urgent, misalnya ada dipanggil Bapak Wali Kota dan segala macam, hanya seperti itu sih Pak. Kalau boleh tahu dalam tentang disabilitas Tegal Bahari tadi, di Kota Tegal khususnya, keanggotanya sampai berapa? Kalau anggota yang tercatat di kita sementara ini masih 273 orang Itu dari seluruh jenis dan macam penyandang ya. Baik tuna daksa, tuna laras, tuna netra, tuna rungu maupun tuna grahita. Ada semua. Kemudian gini Mas, mengurusi teman-teman disabilitas itu bukan hal yang mudah memang. Termasuk ketika mereka kita kumpulkan, itu saya ingin tahu kiat-kiatnya Mas Nanto ini untuk mengumpulkan mereka, sebab saya yakin mereka ketika datang ke tempat pertemuan yang kita maksudkan, bisa juga mereka tidak bisa sendirian. Artinya harus ada pendamping. Gimana Mas caranya Mas? Awal-awal di DTB itu perjuangan sangat keras banget ya Pak. Jadi teman-teman pengurus itu memang alhamdulillah teman-teman pengurus dan yang lain memang dan anggota juga memang luar biasa fight-nya. Jadi awal-awal memang ada sebagian teman-teman yang karena terbiasa diberi bantuan, jadi ketika pertemuan itu pulang harus ada sangunya. Terus kemudian pertama kali itu DTB mereka semua bertanya, Mas ini pulang terus sangunya mana? Kayak gitu. Aduh kita pengurus kemut-kemut Pak. Makanya 50 orang per minta sangunya, kalau 25.000 berapa? Kita uang dari mana? Waktu itu kita belum ada donatur ya Pak. Dan segala macam. Tapi lambat laun kemudian kita
mencoba berbicara dari hati ke hati dengan teman-teman bahwa mari kita rubah diri kita, bahwa sebenarnya kita jangan menunggu bantuan dan jangan menunggu sumbangan, karena teman-teman itu harus bisa eksis, bisa berdiri sendiri tanpa siapapun, tanpa adanya sebenarnya tadi pendamping gitu ya Pak. Kalau bisa tidak ada pendamping, kenapa kita tidak bisa sendiri saja? Kenapa harus ada pendamping, ada selalu pendamping? ya. Itu yang arah DTP menuju ke sana Pak. Jadi teman-teman disabilitas kalau bisa mandiri, karena yang dari mulai anak-anak kemudian dewasa, otomatis mereka harus bisa mencari uang sendiri, produktif sendiri gitu Pak. Itu yang kami arahkan di DTP Pak. Kemudian ada juga yang mintanya macam-macam Pak pertamanya, tapi kemudian alhamdulillah teman-teman bisa menerima dan lambat laun tercerahkan dengan tadi Bu Endah Pratiwi menyampaikan, Mas Hari sendiri yang memang teman daksa itu luar biasa beliau Pak. Daksanya karena kecelakaan, tapi kemudian dia bekerja di salah satu lembaga keuangan di Tegal. Dia sangat force banget, kemudian itu menjadi contoh buat teman-teman yang lain. Jadi alhamdulillah sekarang kalau ada pertemuan tidak ada bahasa lagi mana sangunya. Udah lancar ya, udah lancar artinya. Dipanggil sudah pada datang, sudah tahu apa yang akan disampaikan ke pengurusan, apa yang akan diberikan, insya Allah menjadikan mereka lebih baik. Jadi seperti itu. Mungkin agak ke dalam ini Mas, dapurnya disabilitas Tegal Bahari. Ketika melaksanakan kegiatan untuk teman-teman disabilitas, ini kan membutuhkan dana dan biaya. Betul. Sedangkan disabilitas Tegal Bahari itu termasuk apa ya, NGO ya, non government organisasi. Jadi organisasi non pemerintah yang memang penggiatnya adalah para relawan-relawan. Bagaimana ini disabilitas Tegal Bahari membiayai kegiatan-kegiatannya? Apakah uang dapurnya masing-masing pengurus? Mana ini? Memang awalnya itu sangat-sangat sulit sekali Pak untuk cari donatur, kemudian pendana gitu Pak. Di tahun pertama itu bahkan memang kita urunan Pak dari pengurus. Tapi ya karena memang niatan dari masing-masing pengurus. Jadi pengurus pun ada yang non disabilitas dan disabilitas Pak. Ada juga. Nah, alhamdulillah lambat laun setelah terdengar, memang yang diperlukan adalah terdengar dulu ya Pak. Terdengar di gaungnya dulu ya. Itu datang sendiri Pak pada akhirnya. Jadi mereka memberikan sumbangsi, donasi. Ada bahkan yang bersedia, beberapa personel bersedia, beberapa alhamdulillah para donatur bersedia jadi donatur tetap. Itu alhamdulillah sekali. Itu yang saya amazing, wow ternyata memang yang perhatian terhadap teman-teman disabilitas itu banyak. Oh alhamdulillah. Jadi kita akhirnya pengurus itu sudah tidak perlu pusing seperti awal-awal. Udah datang sendiri pada alhamdulillah peduli ya. Dan tadi lembaga keuangannya Mas Aris juga sempat pinjam menyimpan di sana Pak. Ada tabungan dari teman-teman disabilitas. Bukan, maksudnya? jadi dari donatur itu Pak. Jadi waktu itu kalau nggak salah Meli Gluslo datang ke Tegal, terus kemudian bikin open donasi acara, untuk cari kita simpan di menggalang dana, kemudian di sana juga. Meli Guslo pernah jadi termasuk relawan juga beliau. Alhamdulillah bagus sekali. Iya, oke Mas Nanto. Karena ini ngopi boleh diminum nggak Mas Nanto? Diminum santai aja enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Nanto atas penjelasannya. Kita jadi tahu apa itu tentang disabilitas Tegal Bahari. Kemudian kami ingin menggali lebih jauh tentang pengalaman Mas Nanto, khususnya mendampingi teman-teman disabilitas. Jujur saja saya pribadi dan mungkin teman-teman ketika melihat teman-teman disabilitas itu saya memandang sebuah kelas
yang isi dan kosong setengah. Dan kami KPU melihatnya dari ruang yang isi. Kami tidak melihat dari ruang gelas yang kosong. Artinya kami melihat kelebihan dari teman-teman disabilitas, bukan kekurangannya. Tennya kami ruang yang gelas itu ruang kosong ini pun akhirnya tidak terlihat bahwa kekurangan yang ada di teman-teman penyandang disabilitas itu justru menjadi kelebihan. Justru menjadi kelebihan, tidak menjadi kekurangan lagi. Hanya persoalannya kadang-kadang kita teman-teman yang sehat ini masih menganggap bahwa kekurangan itu tidak dianggap sebagai sebuah kelebihan. Padahal kami yakin kekurangan yang disandang oleh teman-teman disabilitas itu adalah kelebihan. Saya ingin tahu Mas Nanto ketika Mas Nanto mendampingi mereka, harapan mereka terhadap kita lah, kami ini, masyarakat, pemerintah, organisasi-organisasi masyarakat, atau bahkan keinginannya terhadap KPU katakanlah, itu apa perlakuannya ketika kami umpamanya menggelar sebuah perhelatan pesta demokrasi kami juga inklusif Mas, artinya mereka juga harus ikut gitu. Di demokrasi kita juga demokrasi yang inklusif. Ketika kita membuat pilkada yang satu orang pemilih pun siapapun mereka, kalau itu memenuhi syarat harus kita kejar untuk masuk dalam daftar pemilih kita. Tidak boleh lengah, harus kita kejar bagaimanapun caranya. Yang penting memenuhi syarat. Nah, harapan tadi Mas, harapan teman-teman disabilitas terhadap kita semua kira-kira apa kalau boleh kita poin Mas? Harapan teman-teman disabilitas untuk pemilihan umum ya Pak ya? Oh, keseluruhan dulu. Oke. Kalau untuk masyarakat umum mungkin lebih bisa diterima aksesibilitasnya, terus kemudian kemudian mobilitas bisa, kemudian kita masih memperjuangkan untuk pendidikan ya Pak, pendidikan untuk universitas bisa lebih baik lagi untuk diterima di teman-teman disabilitas, bisa diterima di universitas-universitas negeri ataupun swasta gitu ya Pak. Dan memang diakui masih banyak universitas-universitas yang belum ramah disabilitas. Nah, itu masih belum. Kemudian kalau jalan alhamdulillah Kota Tegal semuanya di trotoarnya sudah ada jalur iya, untuk jalur teman-teman untuk disabilitas teman-teman, ya. iya, Meskipun kemudian kadang-kadang di jalur itu ternyata ada tiang listrik gitu. Saya pernah mengamati Mas. Ini ada jalan disabilitas di trotoar, tapi tiba-tiba di depan ini ada tiang listrik. Ini kalau bahasa saya, ini kan sama dengan orang yang berjalan di situ, apalagi teman disabilitas akan dibenturkan dengan listrik itu gitu. Bukan tidak bersih. Saya sempat berpikir ini sama dengan mendong teman disabilitas yang lewat jalur trotoar itu untuk nabrak itu. Jadi udah ada gitu Mas. Yang penting ada dulu lah. Soal nanti bentur dia bisa jadi baik. Alhamdulillah. Kemudian bidang miring untuk roda juga sudah banyak ya, kursi roda ya penyandang. Terus kemudian memang kalau di transportasi untuk KAI itu sudah luar biasa, bandara juga sudah luar biasa, sudah bagus. Kemudian kemarin saya yang masih kurang mungkin di rest area ya Pak. Rest area itu tempat toiletnya sudah disediakan, tapi ketika saya mencoba masuk dikunci. Terus ini masuknya gimana? Saya bingung. Suruh di depan pintu itu mungkin apa maksudnya? Karena dikunci sih ya. Jadi ya ini masukkan saja agar tidak dikunci gitu ya Pak ya. Dibuka. Kemudian kita masih semuanya Pak masih berjuang untuk bisa diterima. Kemarin alhamdulillah ada kasus Baihaqi yang masalah
PNS dengan BKD Jawa Tengah ya, alhamdulillah sudah dimenangkan baik haki, hukum juga sudah bisa melihat keberpihakan kepada kita, alhamdulillah. Kemudian Komnas Disabilitas juga sudah terbentuk di akhir tahun kemarin. Komnas Disabilitas Indonesia, Komnas Nasional Disabilitas. Kebetulan di formasi ada 2 yang masuk, Bang Jona dan Umi Aci, alhamdulillah. Jadi ada perwakilan kita di sana yang bisa menyuarakan dengan lebih cepat. Kemudian juga alhamdulillah sih Pak, sekarang memang sudah lebih ramah, dunianya sudah lebih ramah untuk disabilitas, dan Indonesia juga kemarin juga wawancara dengan Pak Thomas, ternyata KPU juga kemarin TPS sudah diusahakan untuk ramah disabilitas, aksesibelnya juga sudah disesuaikan dengan kebutuhan ya. Yang kami harapkan untuk masalah kepemiluan Pak, mungkin adalah kuota dari teman-teman disabilitas untuk bisa menjadi calon mungkin ya Pak, DPRD ataupun DPRD 1, 2 ataupun RI. Iya, terima kasih Senanto. Nanti mungkin kita waktunya sampai 30 menit ya. Siap. Begini Mas Nanto, kami ingin dalam lagi, kemarin kami juga menyelenggarakan bekerjasama dengan Kesbang Polinmas, kita menyelenggarakan roadshow sosialisasi pada teman-teman kita di masyarakat di 4 kecamatan, terus juga kepada pemilih pemula, dan ada beberapa teman parpol yang mengundang kami untuk sosialisasi. Kami mengabarkan tentang partisipasi pemilih disabilitas, khususnya di Kota Tegal di pemilu 2019. Faktanya, angkanya, saya katakan kepada mereka, saya akan menyampaikan prosentase kehadiran teman-teman disabilitas ke TPS. Saya bilang, apakah ini berita baik bagi kalian atau berita buruk? Nyata gini faktanya Mas, bahwa milik yang normal itu tingkat partisipasinya dalam pemilu 2019 kemarin hanya 77,94%. 77,94%. Tetapi kehadiran teman-teman disabilitas ke TPS itu ternyata 84,94%. Jadi selisihnya banyak sekali dan tinggi. Saya tanya kepada mereka, ini berita baik atau berita buruk bagi kita semua yang normal? Ada yang menjawab, ini berita baik karena teman-teman disabilitas sudah sadar demokrasi untuk hadir ke TPS menyuarakan aspirasi demokrasinya. Ada yang menjawab, ini berita buruk. Ini berita buruk karena apa? Yang disabilitas saja mampu mencapai persentase 84,94, kita yang hanya datang tidak harus pakai pendamping, tidak harus pakai kursi roda, tidak harus dipapah, kok hanya 77,94. Nah ini sering saya ungkapkan data ini kepada masyarakat yang sehat-sehat, supaya apa? Supaya mereka ini sadar, teman-teman kita yang disabilitas hadirnya harus diantar, hadirnya kadang sandung, harus nabrak tiang, harus diantar dan sebagainya. Ternyata kesadaran politiknya sangat tinggi, sementara kita yang hanya ya tidak terlalu berat lah, kalau umpamanya hadir ke TPS kok partisipasinya rendah. Ini memang tarik selalu saya sampaikan Mas. Nah, soal apa yang kita berikan harapan Mas Nanto tadi, kami sangat mengharapkan sebetulnya bahwa teman-teman disabilitas itu terakomodir oleh semua pemilik kepentingan.
KPU contohnya, KPU undang akhir sudah menyebutkan pemilu harus aksesibilitas, termasuk teman-teman disabilitas tadi harus bisa kita akomodir mengikuti pemilu dengan baik dan terlalu sulit. Nah, itu di asas pemilihan kita sudah menyebutkan asas aksesibilitas. Kemudian dalam proses penyusunan daftar pemilih kita pun sudah kita petakan TPS mana yang di dalamnya ada pemilih disabilitas. Jadi kita membangun TPS itu berbasis data disabilitas. Artinya siapapun yang membangun TPS harus mempertimbangkan kepentingan disabilitas jika di lingkungan mereka terdaftar teman-teman disabilitas. Artinya itu menjadi syarat utama kalau memang di TPS 5 Kejambon memang ada pemilih disabilitas, maka TPS itu harus dibangun sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan teman-teman disabilitas. Umpamanya kalau teman disabilitas di situ adalah pengguna kursi roda, maka TPS yang kita bangun harus tidak boleh berada di tempat yang ada trapnya, istilahnya ada tangganya, tidak boleh. Kalau toh terpaksa dibangun di tempat yang ada tangganya, ada undaannya, harus dibuatkan jalur miring agar teman-teman disabilitas termasuk pengguna kursi roda itu bisa naik ke tempat pemungutan suara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain tempat TPS itu dibangun harus dengan ramah disabilitas, kami juga menyediakan pendamping. Kalau ada pendamping, kalau ada pemilih disabilitas yang memang membutuhkan pendamping, umpamanya tuna mental tuna graita, mereka kan kadang-kadang sulit untuk konsentrasi fokus ya, maka kita menyiapkan pendamping untuk teman-teman graita tadi yang akan membantu proses pencoblosan, pemungutan suara. Tetapi ada syaratnya nanti pendamping itu harus membuat surat pernyataan, tidak sembarang orang bisa menjadi pendamping. Ketika seseorang itu akan menjadi pendamping disabilitas, kemudian menemani teman disabilitas itu untuk menentukan pilihannya di bilik suara, teman pendamping itu harus membuat surat pernyataan bahwa dia akan melaksanakan tugas sebagai pendamping dan tidak akan membocorkan, garis miring tetap merahasiakan pilihan yang dikehendaki oleh disabilitas. Jadi ada macam pernyataan yang harus dibuat oleh mereka. Kemudian yang ketiga juga bangunan bilik suara itu lebarnya minimal 70 cm dengan harapan kursi roda ini bisa masuk ke bilik itu tertutup oleh kanan kirinya. Jadi tidak mentok hanya pucuk etok yang masuk, tetapi harus masuk sampai kursi rodanya, termasuk ketinggiannya. Jangan terlalu ketinggi segini ketika teman-teman disabilitas pengguna kursi roda pun akan nyaman. Harus rendah, tidak lebih tinggi dari kursi roda yang digunakan. Jadi secara fasilitasi, prosedur, dan bahkan kita juga menyiapkan template. Template itu alat bantu untuk nyoblos. Jadi kalau ada 4
pasang calon, umpamanya kita buatkan 4 calon dengan penjelasan huruf braille di masing-masing template itu. Nanti teman-teman umpamanya yang disabilitas tunanetra dia bisa meraba, oh calon nomor 1 itu namanya ini, 2 ini dan seterusnya. Dia bisa meraba huruf braille yang ada di template itu. Jadi fasilitasi kami terhadap teman-teman disabilitas memang ya sempurna sih belum, tapi kita berupaya untuk terus menerus. Kami tahu kalau kami tidak memfasilitasi teman-teman disabilitas berarti kita telah berlaku tidak adil atau diskriminatif, dan itu tidak dibolehkan dalam pasal berapa ya, 28 Undang-Undang Dasar pasal 2 katanya, tidak salah. Kita tidak boleh diskriminatif kepada siapapun dan harus memberikan akses seluas-luasnya. Itu yang bisa kami lakukan dalam proses pemilihan umum, termasuk Mas, saya sebagai pribadi, kami itu merindukan, bahkan mengharapkan di pemilu yang akan datang ini, pemilu 24 maupun pemilihan serentak di tahun 2004, kami sebetulnya menginginkan teman-teman disabilitas itu menjadi penyelenggara. Artinya dia bisa menjadi PPDP, petugas coklit yang memverifikasi daftar pemilih, atau bisa menjadi petugas KPPS di masing-masing TPS, atau bahkan bisa menjadi petugas PPS di kelurahan atau PPK di kecamatan. Nah, ini mungkin Mas Nanto nanti bisa bantu Mas ya untuk mensosialisasikan kayak gitu ya. Siap. Nanti Jadi ke teman-teman disabilitas. Iya. Kami sangat rindu sekali untuk itu, karena apa? Jujur kadang-kadang saya sebagai mantan jurnalis, kalau ada penyelenggara yang disabilitas itu menjadi berita bagus. Headline ya Pak? Ya, headline setidaknya itu akan menjadi headline. Apalagi ya itu tadi, kalau umpamanya itu jumlahnya banyak berarti kita benar-benar menjadikan teman-teman disabilitas itu untuk berpartisipasi dalam proses pemilu. Nah ini mungkin, dan ini nanti akan menjadi role model atau contoh bagi siapapun bahwa teman-teman disabilitas mampu kok menjadi penyelenggara, mampu kok dia menjadi PPK, menjadi PPS, KPPS, dan Siap. terbentuk kan lebih besar lagi. Amin. Nah, seperti harapannya Mas Nanto tadi, soal calon DPR dari disabilitas, sebetulnya saya juga sangat setuju Mas. Tetapi persoalannya itu bukan porsi KPU, bukan porsi KPU, tetapi kalau pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat baik itu di tingkat 2, tingkat 1 maupun DPR RI, itu wewenangnya partai politik. Jadi mungkin jika nanti kita dialog atau sounding atau berbicara dengan teman-teman partai politik, akan saya bahwa teman-teman partai politik itu mencalonkan orang yang memang bisa menyuarakan harapan disabilitas. Syukur-syukur dia juga teman-teman disabilitas itu sendiri, sehingga dia bisa bisa utuh menyampaikannya. Nah ini saya kira, dan itu menurut saya akan membuat citra partai itu menjadi bagus. Artinya di saat euforia partai mencalonkan orang-orang yang dalam tanda kutip punya uang, ternyata partai X ini kok mencalonkan disabilitas. Ini amazing sekali, amazing sekali kan, ya, amazing sekali, sehingga patut kita apresiasi terus menerus. Atau yang bisa kita lakukan sekarang Mas, setidaknya
kita berdoa. Nah, mudah-mudahan teman-teman partai politik ini Ada yang mendengar ya Pak? ya mendengar kita bahwa tolong dong ada calonnya yang dari disabilitas. Iya. Itu akan membuat partai kalian menjadi partai yang saya yakin image-nya atau reputasinya akan baik, bukan malah sebaliknya. Amin. Sebab tadi kepedulian terhadap disabilitas itu kepedulian yang sangat bagus dan jarang dilakukan. Karena tadi anggapan teman-teman disabilitas itu adalah teman-teman yang kurang gitu. Padahal yang sebenarnya kekurangan mereka itu adalah kelebihannya. Jadi kalau kita melihat kekurangan mereka sebagai sebuah kelebihan, ini kita akan selalu apresiasi mereka. Sekarang Mas Nanto, saya ingin harapan terakhir sebagai closing statement terhadap tadi harapan teman-teman disabilitas yang kira-kira perlu segera untuk diwujudkan. Monggo Mas Nanto. Yang kalau perlu segera banyak ya. Banyak juga ya. Iya. Kalau perlu segera. Untuk ini tadi Pak, saya ada titipan dari teman-teman di disabilitas Tegal Bari. Terima kasih untuk KPU Tegal karena memang dengan tadi TPS yang luar biasa bisa teman-teman disabilitas bisa menyuarakan suaranya di sana. Berarti saya menyampaikan saya ada podcast nih di KPU. Ada yang mau disampaikan nggak ke KPU? Nggak ada Mas, sudah bagus, alhamdulillah. Gitu. Jadi terima kasih. Takut dengan saya mungkin. Mungkin kurang tahu itu Pak. Tapi memang tidak ada, sementara tidak ada, masukannya sudah bagus, alhamdulillah. Kalau harapan ya seperti tadi Pak, sebenarnya teman-teman disabilitas pengen punya wadah sendiri, diwadahin untuk di politik ya kalau masalah kepemiluan. Mungkin itu yang masih kita perjuangkan, dan di tingkat nasional pun teman-teman yayasan-yayasan lain ataupun organisasi-organisasi disabilitas lain di lain kota maksud saya, dan yang kita tergabung di Formasi itu Pak, kita menyuarakan hal yang sama, bagaimana kita bisa memperjuangkan 2% keterwakilan teman-teman disabilitas gitu. Itu Pak yang perlu saya garis bawahi untuk masalah kepemilihan. Oke, terima kasih Mas Nanto. Intinya kita harus tetap menjadi siapapun kita harus memperhatikan dan memandang positif teman-teman disabilitas ini, bahwa kekurangannya adalah kelebihannya, dan mari kita penuhi kewajiban kita sebagai siapapun. Mas Nanto sebagai relawan, kami sebagai penyelenggara pemilu, kami tadi sudah sampaikan, kami sebagai penyelenggara pemilu menginginkan bahwa nanti di pemilu 24 kami harap ada teman-teman Mas Nanto yang disabilitas bisa mendaftar untuk menjadi penyelenggara pemilu, baik itu di tingkat kecamatan, tingkat kelurahan maupun di tingkat TPS. Itu bukan hanya harapan tapi keinginan besar saya Mas, khususnya umpamanya memang artinya syarat yang wajar aja bisa baca dan hitung tulis, saya kira itu tidak terlalu sulit bagi teman-teman disabilitas. Gitu aja, terima kasih. Terima kasih sekali Pak Thomas. Yang bisa kita lakukan untuk kebaikan teman-teman disabilitas saat ini mungkin berdoa Mas. Nanti kita berdoa agar mereka teman-teman disabilitas bisa mendapatkan kesempatan untuk berkembang lebih baik. Dengan pihaknya tadi kita juga semakin sadar bahwa mereka juga manusia seperti kita, harus diberikan tempat yang wajar untuk mereka supaya mereka juga bisa mandiri, mengembangkan karirnya, mengembangkan integritas dirinya dan seluruhannya. Kesimpulannya ngopi hari ini adalah mari kita fasilitasi, kita berjuang, kita memperhatikan kepada teman-teman disabilitas siapapun diri kita. Siapapun diri kita harus memberikan perhatian karena mereka adalah teman-teman yang luar biasa. Kalau kita memberikan pelayanan atau fasilitasi yang luar biasa, mereka insya Allah ke depan akan menjadi
luar biasa. Sekian, terima kasih Mas Nanto dan terima kasih seluruh pendengar semua pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.